bener nggak bener, yang penting hasilnya, Mas. Aku nggak mau ya, Mas, hidup susah terus. Aku mau jadi orang kaya. Aku mau dihormati sama orang, Mas. Ya kalau kita mau kaya kita kerja. Aku janji aku pasti kerja. Kerja. Gaji kamu itu, Mas, nggak cukup buat bayar hutang. Kamu mau hidup begitu-begitu aja sampai tua? Kamu tega ya? Ya udah, kalau kamu nggak nurut sama aku, mending kita cari aja, Mas. Jangan ini. Maafin aku. Jangan. Ya udah, sekarang kamu bersila. Baca ini, di batu itu. Ya udah. Ayah dipaksa ibu sambung melakukan pesugihan kuda gonjreng. Padahal sebenarnya ayah nggak mau. Tapi karena diancam, akhirnya ayah terpaksa menurutinya. Akhirnya, Mas, kamu jadi milikku dan jadi milik kuda gonjreng. Tolong ya. Tolong hentikan semua ini. Ayo masih bisa bertobat. Ayo ya. Kita keluar dari semua ini. Ayah juga gak mau seperti ini. Tapi ini sudah terlanjur. Ayah harus bagaimana? Masih bisa ya. Masih bisa. Masih bisa berubah. Kita pergi dari sini. Kita lawan pesugihan itu. Kita lawan Ibu Indri. Ya. Gak ada tobat-tobatan. Ayah kamu selamanya akan tetap menjadi kuda gonjreng. Kamu gak ada hak nih ke saya kayak gini. Kamu yang bawa petaka ke rumah ini. Petaka. Kalau bukan karena aku, hidup kalian gak akan senyaman ini. Kalian akan tetap makan singkong, mau? Aku lebih baik makan singkong daripada lihat ayah jadi kuda gonjreng demi uang kotor. Cukup. Ya, ngomongnya dengerin aku. Kita masih bisa berubah. Mas, tolong jangan dengerin dia. Kalau kamu sampai berhenti, kita akan miskin lagi, Mas. Dan hidup kita akan lebih parah daripada ini. Ya, jangan dengerin dia. Jangan mau.
jangan mau hidupnya diatur sama dia. Dia cuma mentingin dirinya sendiri ya. Kalau kamu pilih dia, aku akan pergi dari rumah ini. Dan kamu akan tanggung sendiri hidupmu, Mas. Farah, kamu jangan ikut campur urusan ayah. Yang paling nyakitin buat saya, ayah lebih dengerin ibu sambung saya dibandingkan saya. Padahal saya anak kandungnya sendiri, Mbak. Tapi semua perkataan saya dianggap angin berlalu. Jadi ayah lebih milih jadi kuda gonjreng demi perempuan ini. Iya. Akhirnya kamu mengerti juga, Nak. Kamu bakal kena akibatnya. Aku gak akan diem aja lihat kamu ngancurin hidup ayah aku. Sebagai seorang anak itu pasti berat sekali untuk kamu. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya, Mbak? Besoknya ada warga kampung yang meninggal. Namanya Pak Gino. Dia jadi korban oleh kuda gonjreng. Dan yang bikin saya muak, Mbak, ibu sambung saya malah datang ke rumah duka untuk ikut melayat. Padahal saya tahu, Mbak, saya tahu banget bahwa dia itu dalangnya, Mbak. Jadi ibu sambung kamu, yang kamu bilang adalah dalangnya ini, dalang dari semuanya ini masih sempet-sempetnya, Mbak, datang ke rumah duka korban. Iya, Mbak. Dan dia pura-pura nangis di depan warga. Padahal malam sebelumnya, dia yang nyuruh ayah saya cari tumbal. Saya lihat sendiri kondisi ayah saya pulang. Mulutnya belepotan darah. Dan Mbak Farah, apa yang kamu rasakan saat kamu melihat ibu sambung kamu datang ke rumah duka itu? Saya pengen teriak. Pengen bilang ke semua orang kalau itu semua sandiwara. Tapi saya cuma bisa diam. Karena waktu itu saya nggak punya bukti